Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mata kuliah perencanaan dan konstruksi mesin pertemuan ke-11 ya. Pertemuan 11 ini jelasin terkait dengan BOM dan material specification. BOM itu sendiri bill of material. Ini kalau misalnya kalian gambar atau kalian sudah menentukan misalnya jenis komponen atau misalnya per partnya itu apa saja. Misalnya satu komponen kalian buat piston misalnya. Satu aplikasi piston itu terdiri misalnya 10 komponen. 10 komponen kamu explode. Nah, setelah diexplode kan muncul masing-masing itu butuh komponen atau spare part apa saja. Nah, dari part tersebut itu kemudian dibuat bill of material. Isinya apa saja? Kita jelaskan ya. Di sini bill of material itu ke lanjutan kemarin ya. Bill of material dan material specification. Di sini adalah 10 keys of BOM atau 10 kata kunci atau 10 keyword yang ada di bill of material. Yang pertama ada bill of material level. Bill of material level di sini maksudnya ada cascade, misalnya ada bagian-bagiannya, ada kalau misalnya di laporan itu ada bab, ada subbab. Itu yang dimaksud dengan kayak hierarki. Nah, terus kemudian yang berikutnya ada part number. Part number ini seperti setiap produsen atau misalnya setiap perusahaan itu memiliki part number yang berbeda, pengkodean untuk internalnya. Misalnya saya membuat produksinya misalnya ban. Misalnya ban A dan ban B, ban C itu dia tentukan dengan kodenya sendiri. Misalnya BAC 1 atau misalnya itu untuk ban sepeda misalnya. Ini ban motor dia beda lagi BAM gitu. Terus misalnya ban mobil jadi BAA misalnya. Itu bisa. Atau misalnya angka diikuti oleh angka di belakangnya itu menunjukkan ke lot nomor berapa misalnya bisa juga. Atau berikutnya ada yang part ketiga adalah part name. Part name yang di sini dimaksud lebih ke mengidentifikasi nama produknya itu apa. Misalnya tadi kalian misalnya mau buat piston ring, nah itu kan nama ya, langsung piston ring, bukan piston ya tapi langsung spesifik yaitu piston ring. Atau misalnya kalian buat yang langsung spesifik yaitu terkait misalnya bracket mounting misalnya itu bisa langsung, atau misalnya coolant seal atau misalnya yang lain lah ya, misalnya cylinder block atau dan lain-lain, itu tergantung lah nama-namanya yang digunakan apa. Terus kemudian di sini ada fase yang di sini menunjukkan adalah di dalamnya itu ada beberapa cycle atau beberapa langkah dalam pembuatan satu produk itu. Contohnya misalnya yang dimaksud adalah fase produksi atau fase untuk manufaktur. Jadi mengalami berapa fase untuk membuat produk itu. Atau misalnya fase pertama dia dilakukan proses blanking, kemudian piercing masuk ke flattening. Setelah flattening masuk ke bubut, kemudian ke inspection. Misalnya dia udah 5 fase. Itu yang dimasukkan, ada fase. Terus kemudian ada description. Description yang dimaksud itu lebih ke part atau komponen tersebut itu isinya secara detail itu apa. Bukan hanya tadi part number atau part name yang dijelaskan di awal. Jadi lebih ke mendeskripsikan sebetulnya apa. Misalnya dijelaskan kalian sedang membuat screw misalnya. Screw misalnya M5 atau M7, M8 misalnya. Itu tunjukkan di situ. Atau misalnya ulir kiri atau ulir kanan misalnya. Itu bisa dijelaskan di sana. Walaupun tadi di part number dan part name itu sudah dituliskan screw, tapi secara detail mungkin masukkan ke dalam deskripsi. Terus ada quantity butuhnya berapa dalam pembuatan komponen piston itu. Piston ring butuh berapa? Butuh 2 ya, masukkan 2. Terus unit measure itu lebih ke satuan ukuran yang digunakan itu apa. Apakah mili, apakah pieces, atau misalnya kilogram, atau misalnya satuan panjang, masukkan gitu. Terus kemudian ada procurement type, itu lebih ke tipe untuk pengadaannya. Tipe pengadaannya mau apa nih? Apakah
disubkonkan atau ke vendor untuk dibuat, atau misalnya dilakukan produksi secara internal oleh perusahaan di dalamnya. Misalnya kita pesan tadi ada 5 fase, ternyata dikerjakan oleh kita. Ya jelaskan di situ procurement type adalah secara producing internally misalnya, atau misalnya diproduksi with subkontraktor ya, subkon, atau misalnya diproduksi oleh anak perusahaan, bukan oleh vendor. Itu jelaskan ya. Yang berikutnya ke reference designator. Di reference designator sini lebih ke referensi dari pendesainernya. Jadi misalnya referensi saya membuat piston ini, oh ternyata direferensikan ke produk sebelumnya. Produk misalnya BAC 01. Nah, kita lagi bikin BAC 02. Nah, itu referensinya ke sana. Atau misalnya reference bisa saja isinya langsung reference ke desainernya. Siapa yang membuatnya gitu, atau misalnya siapa yang bertanggung jawab. Yang berikutnya ada bill of materials notes. Nah, ini berisi informasi-informasi yang apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam selain deskripsi. Kalau deskripsi berhubungan dengan produk. Kalau yang notes ini lebih ke isinya catatan-catatan aja. Misalnya pada saat membuat piston ring, nah buatan piston ring, nah di situ bisa dikasih note. Misalnya pada saat setelah memproduksi 1000 pieces harus dilakukan pengecekan menggunakan inside micrometer misalnya. Setiap 1000 piece. Nah, itu bisa ditambahkan notes untuk di bagian produksi misalnya. Atau misalnya pada saat bagian quality langsung disebutkan di situ bahwa hati-hati misalnya sering terjadi kotor, harap dilap dulu misalnya di bagian permukaannya sebelum dilakukan pengecekan. Itu bisa di BOM notes. Itu adalah satu contohnya ya untuk penjelasannya. Terus ini sebagai contoh yang saya ambil dari Oracle. Ini sistemnya, dia sistem untuk bill of material. Dia lebih ke inquiry ya, lebih ke permintaan. Nah, yang fase tadi yang dijelaskan, fase yang tadi saya tandai. Nah, di sini ada komponen name atau part name. Di sini ada satu, terus ada level. Level yang dimaksud adalah dia tingkat keberapa atau subkomponen keberapa. Contoh misalnya FRM itu komponen utamanya, terus kemudian di dalamnya ada SLC 200. Di dalam komponen SLC 200 itu terdiri dari beberapa part. Salah satunya ada part yang lebih kecilnya lagi di dalamnya yaitu COL 200. Itu kita lakukan dengan level 1, 2, 3. Begitu juga dengan yang sebelum-sebelumnya. Terus tadi ada quantity per assembling pada saat pembuatan proses piston misalnya. Itu ada berapa komponen? Contoh misalnya di dalamnya ada FRM semuanya ada satu komponen, di dalamnya ada LSC 200 isinya 18 komponen misalnya. Terus kemudian COL 200 di sini kuantitinya 0,5. Nah, ini di sana nanti ada satuannya di bagian unitnya. Ini contoh ya. Ini ada linear feet misalnya, berarti 0,5. Berarti dia dipakai adalah 0,5 feet, 0,5 kaki untuk COL 200. Terus di sini dia ada quantity per assembly, kemudian ada quantity per top level. Nah, per top level dia 9. Contohnya top level adalah dia butuh 18 per 1 FRM 200. Dia butuh 9 per 1 SLC 200. Per 1 SLC dia butuh 9 komponen. Jadi secara keseluruhan per 1 top levelnya FRM 200 berarti 18 kali 9. Berarti total ada berapa COL 200. Gitu. Ini comparison unit per cost, ini bagian jika ada biayanya berapa, setiap pembuatan satu komponen biayanya berapa nih? $2,43 atau $19 itu tinggal dimasukkan. Terus ketersediaan di lapangan ada berapa, kita tetap butuh proses atau tidak. Nah, kemudian ini satuannya sudah. Ini masing-masing satuannya ada each itu pieces gitu ya, piece. Kemudian apalagi yang aneh ini? Ini unit cost dan cost itu lebih ke rumus ya. Kita masukkan cost,
terus kita ada kuantitinya, dia akan masuk mengkalkulasi. Ini sepertinya biasanya yang di input nggak seluruhnya, tapi ini bisa kita perkirakan. Nah, di bagian atas dia ada keterangannya. Di sini ada misalnya dia untuk pembuatan SAF 200. Kodenya 200, komponen 200, di mana di SAF 200 ada FRM 200, ada CTL 200, BLD 200, FSP 200 sama FWH 200. Itu. Terus di sini ada pilihan sistemnya by revision, maksudnya pada saat pembuatan dia masih boleh untuk direvisi. Nah, yang ditampilkan adalah revisi kedua. Nanti ada perbaikan dianggap jadi revisi ketiga terus menerus. Terus efektif date-nya 23 November 2020 misalnya. Nah, itu kalau misalnya belum tanggal itu ya berarti belum bisa digunakan. Top level conversion cost dan lain-lain ini hasil bukan inputan ya, hasil dari konversi yang isi yang di bawah. Oke, kita balik ke teorinya. Misalnya kenapa harus membutuhkan bill of material? Di sini ada keuntungan dan nilai dari kenapa harus membuat dari bill of material. Pada saat melakukan perancangan dan konstruksi pada proses pemesinan, itu harus dicantumkan bill of material untuk mengetahui kita butuh berapa banyak kuantitinya. Ini itu sebetulnya kuantiti itu apakah ada bagian dari level yang lebih tinggi, tadi top level, atau misalnya dia digunakan atau diambil dari vendor apa, misalnya. Atau misalnya digunakan secara internal atau dilakukan pembuatan secara vendor. Itu untuk mengestimasi bahwa kita membutuhkan bahannya apa, kuantitinya berapa, dan lain itu lebih lengkap. Sehingga pada saat si pengguna, customer, atau misalnya kalian membuat tugas akhir dicek oleh dosen pembimbing, itu tahu kalian akan membuat part A, desainnya sudah ada, materialnya jelas, kuantitinya juga jelas, terus kemudian dibuat di mana juga jelas. Di bagian ini butuh ini karena ini bagian dari top level, itu juga jelas. Di sini dijelaskan kenapa bill of material itu dianggap penting. Nah, di sini itu sebetulnya adalah untuk memperkaya atau menambah dari rekaman dari setiap bahannya, setiap komponen dan setiap rakitan assemblies yang akan digabung dalam satu produk. Nah, bill of material biasanya memastikan bahwa item-item yang in-house itu maksudnya yang sudah ada di gudang itu betul-betul kapan dibutuhkan dan kuantitinya sedang diproduksi berapa. Jadi untuk mengetahui alur masuknya di gudang berapa, digunakan berapa, dan sedang diproduksi berapa. Gitu. Nah, ini tujuannya kenapa? Untuk apa? Karena tadi sistemnya untuk meminimize inventory. Jadi jangan sampai nanti barang menumpuk atau barang kekurangan di gudang. Nah, itu kalau kelebihan malah menimbulkan kerusakan pada benda atau produknya, sehingga menambah nilai dari cost waktu maupun uangnya. Nah, setiap produksi biasanya menggunakan BOM yang sama, misalnya menggunakan sistem yang sama pasti BOM-nya sama. Itu tujuan itu. Terus di sini juga informasi yang ada di dalam BOM itu lebih ke kebutuhan yang perlu untuk men-track kegagalan dari produk. Jadi pada saat produk kita menghasilkan satu lot itu misalnya 200, ada kerusakan atau kegagalan, itu bisa dicek dia diproduksi tanggal berapa, terus kemudian menggunakan bahan dari yang mana. Terus kemudian dengan dokumen bill of materialnya ini, jadi dia ada kemungkinan untuk mengidentifikasi ini part, material maupun komponen. Nah, ini yang digunakan, yang digunakan tadi apa, atau ada potensi di gudangnya kosong atau di produksinya kosong. Terus di sini juga bisa untuk mempersiapkan secara cepat akan menjadi adanya error atau misalnya kekosongan pada saat produksi. Itu biasanya yang digunakan existing pada industri. Tapi ada kalanya kita menggunakan bill of materials yang umum yang digunakan, contohnya seperti ini, jumlah kuantiti, part description-nya, kemudian part number, sumbernya, source-nya itu dari vendor mana, ini kira-kira akan datang atau selesai dibuat tanggal berapa, didesain oleh berapa, dan diperiksa oleh siapa. Terus kemudian ada juga bentuk yang lain. Nah, contoh seperti ini misalnya yang satu scroller yang tugas akhir, misalnya dia bentuk
wheel number. Bentar. Oke, ada part number, ada description, ada materialnya apa, terus ada quantity atau jumlahnya. Nah, misalnya kalian tugas akhirnya bikin ini nih, bikin troli simple seperti ini. Cuman pada saat akan membuat gambar akhir di strollernya itu ada kalau di breakdown dia akan menjadi 22 jenis part. Nah, di mana wheel mounting bracket dia ada 2 quantity, wheel mounting fin-nya dia ada 4, ada wheel atau rodanya dia ada 4. Itu jelaskan. Nah, nanti tinggal dilengkapi materialnya mau menggunakan material apa, ABS misalnya, atau material rubber, boleh silakan. Terus kemudian yang bahan-bahan yang lain juga silakan dijelaskan. Oke, itu keterangan-keterangan yang biasa digunakan di kita ya di internal, tidak selengkap yang ada di industri, tapi setidaknya konsep atau esensinya sama, tujuannya sama. Nah, di dalamnya ada deskripsi, kemudian ada boleh juga memasukkan notes atau standar etiket yang ada di gambar teknik bisa dimasukkan. Tapi berbeda dengan gambar teknik, bill of material itu berisi malah ditujukan bukan ke gambarnya, tapi lebih ke informasi yang ada di dalam bill of materialnya, quantity, vendor, terus kegunaannya, terus kemudian apa bagian dari level mana dan lain-lain. Berhubung ini kan satu stroller, ya bagian dari level itu. Jadi belinya semuanya satu set, jadi level yang sama. Terus kemudian, nah oke, untuk bill of material cukup sampai sana. Yang kedua ini jelas terkait tentang material specification. Nah, pada saat membuat satu bahan, nah ini ada material specification ini sebetulnya lebih ke pemilihan bahan, mata kuliah pemilihan bahan. Tapi yang dimaksud material penggunaan dari pemilihan bahan ini itu adalah bagaimana mencari material specification yang cocok. Kalau misalnya ketemu yang cocok, bagus, langsung pakai. Tapi pada saat tidak ketemu yang bagus, nah dari material specification ini materi dari pemilihan bahan adalah untuk memberikan spesifikasi material yang diinginkan, yaitu dengan melakukan proses penguatan misalnya, strengthening height mechanism tadi, atau misalnya menggunakan solid solution atau menggunakan heat treatment, itu bisa. Nah, karakteristiknya misalnya bisa dilihat dari contoh, kalau yang ini kan lebih ke physical, apa namanya, sifat-sifat fisiknya. Di sini ada karakteristik. Nah, salah satu contoh yang akan ditingkatkan misalnya di sini ada tensile strength. Tensile strength di sini 520 atau 550 maksimal. Sedangkan kita butuh 580 misalnya. Ini kurang. Kita akan melakukan penguatan misalnya. Menggunakan apa? Karena tidak ada bahan dengan material spesifikasi yang memenuhi sampai saat ini. Itu bisa kita lakukan. Nah, steel grade-nya di sini ada 4401, ada 4435, itu jelas. Yang berikutnya ada juga sifat-sifat yang lain, mechanical properties, ada physical properties, ada di depan ada chemical composition, ada corrosion resistant. Nah, kurang lebih dalam material specification kalau kalian mencari sifat atau ini saya sebutnya sih lebih ke identitas dari material itu ya, apa namanya, seperti KTP-nya material ya. KTP-nya material itu biasanya dia isinya lengkap. Bahannya terbuat dari apa, komposisinya dari apa, terus sifat mekaniknya apa, nanti apa dia memiliki ketahanan fisik yang bagus, ketahanan mekanikal yang bagus, terus apakah tahan korosi, apakah mudah bisa dilakukan penguatan, dia jelaskan di situ. Terus kemudian pada saat membuat atau mencari material specification, kalian pastikan bahwa dia terafiliasi dengan atau terstandar dengan sumber atau destinasi pengkodean bahan. Contohnya di sini dia menggunakan European numbers ya, EN. European numbers di sini ada dia menggunakan British atau menggunakan Dutch atau di Belanda ya, atau Switzerland. Nah, kalau misalnya menggunakan DIN ya kok simbolnya ini kita perbesar ya, bentar. Mana ya perbesar? Oh ini nih.
Nah, di sini DIN ya. Ada dari Dutch. Nah, ini standarnya mengikuti apa? Nah, kalau misalnya mengikuti standar steel name pada umumnya ya bisa digunakan 4401 misalnya. Atau menggunakan ASTM 316. Nah, pada saat kalian nemu barang di lapangannya ternyata kodenya ini adalah pengkodeannya itu adalah misalnya menggunakan 316, ternyata di pasaran dia tidak pakai ASTM, pakainya yang DIN misalnya. Itu kita bisa cari ekuivalennya. Contoh ya, ekuivalen. Misalnya saya mau menggunakan 316 DIN-nya 14401. Nah, kalian bisa cari. Oh, ternyata dia ekuivalen atau sama dengan ASTM 316 atau 316L. Itu bisa jadi perbandingan. Jadi jangan sampai kalau kalian nyari 304 yang 304 ya dia. Nah, kalian mencari bahan yang 304. ASTM 304. Ternyata di pasaran nggak ada, adanya macam-macam, ada ASTM yang lain, ada DIN. Nah, kalian cari juga, bisa dibalik. Oh, ternyata DIN-nya mendekati yang ini. Itu boleh. Boleh kita gunakan. Terus, ini untuk material specification ya. Saya rasa material specification ada di material selection harusnya. Tapi biasanya bagian dari pada saat perancangan, jangan sampai kalian pakai, oh kita menggunakan ASTM 304, ASTM 304L atau 316L. Nah, pastikan bahwa spesifikasi yang diinginkan itu betul ada. Spesifikasinya dapatnya dari mana? Cari di material specification. Gitu. Terus cari juga ke vendor tadi, ke pengadaan, di procurement type-nya. Apakah bisa dibuat atau tidak nih si bahan ini, atau jangan-jangan discontinue di pasarannya. Itu untuk menentukan. Terus dari material specification kita bisa lihat kalau misalnya pada saat dibuat kita membutuhkan ketahanan panas yang tertentu misalnya. Ketahanan panas. Nah, kita lihat ketahanan panas ini ada hubungannya dengan apa nih? Ternyata ada di sini, ada heat capacity sama electrical resistivity, thermal productivity. Nah, kita lihat di sini. Setelah dihitung-hitung, kita butuh heat capacity misalnya 600. Jadi nggak cocok, kita cari yang cocok. Yang gampang itu ya, kalau nggak ada yang cocok, cari spesifikasi yang cocok. Karena lama, belum dapat juga seminggu, 2 minggu belum dapat, ya satu-satunya cara adalah meningkatkan nilai heat capacity-nya menggunakan penguatan. Itu. Contohnya yang ini ya, heat capacity. Atau misalnya tadi saya mau membuat bahan untuk perangkat elektronik yang tidak mudah mengalirkan listrik hingga tidak mudah tersetrum. Mau hambatannya berapa? Kalau misalnya hambatan yang dirasa itu di bawah ini 0,6, kita punya 0,7 berarti bisa. Makin besar hambatannya kan makin bagus untuk menahan listrik. Kan namanya juga electrical resistivity, dia resist terhadap listrik, dia tidak mengalirkan listrik. Di sini satuannya kan jadi mikro ohm meter. Itu tinggal dalam material teknik atau mata kuliah material teknik yang lain, kalian bisa mempelajari ini maksudnya apa, Poisson ratio apa, thermal conductivity apa. Nah, cuman nilai-nilai ini yang perlu ditentukan pada saat proses perancangan tadi menggunakan ANSYS misalnya atau SolidWorks atau menggunakan AutoCAD mechanical misalnya, itu bisa Autodesk mechanical. Nah, itu contoh ya, sebagai contoh saja. Jadi informasi yang ada di material specification itu betul-betul memang dibutuhkan untuk proses perancangan. Jadi bukan hanya kita menentukan bahannya apa nih, udahlah baja karbon rendah. Padahal baja karbon rendah itu adalah sebuah nama keluarga, di dalamnya dia ada macam-macam. Gitu. Baja tahan karat misalnya, baja tahan karat tuh banyak. Sini stainless steel, baja tahan karat, stainless steel. Di dalamnya standarnya ada krom, nikel, molybden. Di mana di dalamnya macam-macam. Ada macam-macam. Jadi kita tidak bisa menentukan bahannya menggunakan stainless steel. Ya, harusnya stainless steel apa? Gitu. Oke, mungkin itu ada pertanyaan, silakan. Silakan, saya masih nyalakan video suaranya, silakan.
Ya, silakan. Siapa? Alif Bagus. Ya Pak. Eh, jadi gini Pak, Videonya kan nyalakan saya dulu. pernah, ya Pak. Hmm. Jadi kan, saya pernah itu Pak, pernah magang Pak di suatu perusahaan tuh Pak. Oke. Nah saya ditaruh di tempat ini Pak, quality control Pak. Oke. Nah di perusahaan tersebut, dari perusahaan tersebut tuh hanya produksi, dia kan ini Pak, produksinya tuh tentang aki mobil Pak. Oke. Nah, di hanya memproduksi ini doang, Pak. Elemen ininya doang, Pak. Elemen apa sih namanya elektrod. Yang itunya, Pak, yang itu doang. Dan eh, untuk cover atau saya bilang ya, tangki tangki akinya itu dari perusahaan lain, Pak. Apa itu termasuk BOM, Pak? Udah ada lagi pertanyaannya? Udah itu aja, Pak. Oke, pertanyaan pertama. Tadi quality control di aki, oke lah. Tapi biasanya di kita untuk metrologi atau quality-nya tidak ditekankan sih ya. Untuk apa? Untuk lebih fokus ke quality. Tapi oke, kita jawab. Kalau misalnya yang tadi pertanyaannya apakah termasuk dengan BOM? Nah, BOM itu bukan klasifikasi. BOM itu adalah sebuah tools untuk mengidentifikasi komponen yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, material apa yang digunakan, kemudian spesifikasinya apa. Itu adalah sebuah tools. Sama seperti kalian tujuannya ingin kuliah gitu ya. Tujuannya kuliah. Nah, tujuannya kuliah itu kalian punya tools namanya kertas dan pulpen. Nah, tools itu digunakan untuk mencatat proses perkuliahan itu agar apa? Agar meminimalkan kesalahan atau lupa pada saat proses perkuliahan. Itu tools. Jadi pada saat eh, orang lain misalnya tidak mencatat, tidak menggunakan tools itu ya boleh, nggak salah, terserah. Tapi apakah seingat itu apa sebagus itu ingatannya? Nah, sama seperti yang diproduksi. Pada saat perusahaan itu menggunakan bill of material atau material specification, itu adalah tools. Boleh nggak kalau tidak menggunakan? Ya boleh, boleh. Kalau tidak menggunakan, tidak dipaksa. Tapi pertanyaannya, apakah sebaik apa sebuah perusahaan itu untuk meminimalkan kegagalan? Atau tadi yang dijelaskan Tyler, atau sebaik apa perusahaan itu memberikan jaminan bahwa sistem produksinya berjalan lancar. Misalnya kecepatan produksi misalnya 1000 per shift dalam produksi, tapi kecepatan dalam datang barang dari vendor cuma 500. Nah, ini harus pengaturannya gimana supaya jangan sampai nanti ada karyawan yang diam atau idle atau tidak melakukan apa-apa di proses produksi. Gitu. Nah, itu makanya misalnya kembali ke pertanyaan tadi, pada saat ada perusahaan dia hanya memproduksi aki mobil. Misalnya dia memproduksi komponennya, misalnya anggaplah namanya misalnya konduktor misalnya. Konduktor pada aki. Nah, kemudian si aki itu sebetulnya akan dirakit atau dibuat di perusahaan aki misalnya GS misalnya ya. GS kemudian dibuat oleh GS, kita perusahaan itu untuk membuat konduktornya. Nah, konduktor itu ya, karena yang membuat perusahaan itu dia berhak untuk menggunakan tools BOM atau material specification untuk menentukan itu. Gitu. Jadi material si pembuat itu membuat itu adalah tujuannya untuk memastikan bahwa supply produk konduktor dia untuk dikirim ke GS itu terpenuhi setiap shift atau setiap harinya. Jadi jangan sampai nanti si perusahaan GS itu, perusahaan GS Aki itu sampai menunggu gitu. Itu kan komplain jadinya. Jadi dia kan maunya produksinya itu berjalan terus. Makanya kita tujuannya sebagai vendornya ya harus mengakomodir kan di sananya. Itu tujuannya dibuatnya ada yang namanya tadi BOM. Mungkin itu terjawab nggak ya, Alif?
Terjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, selanjutnya Nurul Arifin, silakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Nurul Arifin dari angkatan 2019. Sebelumnya izin bertanya Pak, untuk bom ini kan bill of material ini kan dipakai ketika gambar di assembly ya Pak ya. Nah untuk dari judul-judulnya ini apakah ada apa namanya bebas atau kondisional atau ada acuannya gitu Pak? Dan yang baiknya itu seperti apa sih Pak? Tadi bentar, tadi agak putus-putus sih kalau di saya. Ulangi coba. Maaf, saya ulangi ya Pak. Bom ini kan bill of material ini kan dipakai ketika menggambar di assembly ya Pak. Nah untuk dari kayak judulnya atau kan ada nama kan, nama part, terus deskripsi sama material. Nah itu apakah bebas atau ada acuannya gitu Pak, atau ada ketetapan pencantuman seperti itunya Pak? Oke. Dan yang baiknya itu seperti apa gitu? Oh ya. Sudah Pak. Oke, terima kasih Nurul Arifin. Jadi sebetulnya seperti yang saya jelaskan tadi, pembuatan bill of material ini sebetulnya ada perbedaan pada saat pembuatan BOM untuk di industri atau BOM untuk di tugas akhir misalnya. Nah, kalau untuk tugas akhir tadi ada contohnya. Itu tidak perlu adanya part number, kemudian ada kode, kemudian itu enggak, menurut saya tidak terlalu penting. Justru kalau di industri bagusnya menggunakan itu. Tapi kalau tugas akhir menggunakan part number ya nggak ada fungsinya juga. Lagian partnya kan kalau tugas akhir nggak banyak juga, nggak nyampe 100, 200 atau 1000 piece, 1000 komponen kan gitu. Beda kayak di otomotif, di mobil komponennya banyak gitu. Tapi kalau misalnya di industri baiknya lebih baik distandarkan, nanti si pihak perusahaan atau pihak desain engineering ataupun production engineering dia sudah mengklasifikasi komponen-komponen yang dibutuhkan itu dengan kode-kodenya. Karena kalau misalnya tidak dikodekan, itu akan jadi bingung pada saat memilih misalnya ring piston kiri atau ring piston kanan. Kemudian ring piston kiri itu ada kiri depan, kiri belakang. Itu kan jadi banyak variasinya. Tapi kalau mereka menggunakan kode, itu akan menjadi lebih mudah part number tadi. Apalagi nanti ring kiri depan, ring kiri kanan, ring belakang kiri, belakang kanan itu baru di komponen A. Nah, kemudian ada komponen yang lain yang mirip. Misalnya tadi di piston tapi tadinya diameter 3, sekarang piston diameter 4. Itu juga ring kiri, ring kanan, ring depan, belakang itu juga harus ditentukan lagi kan, jangan sampai nanti ketukar ring depan di part yang lain gitu. Makanya memang lebih baik pengkodeannya atau pengklasifikasi part number-nya tadi di industri itu karena dia banyak, lebih baik dilakukan penyetaraan atau distandarkan. Mungkin gitu Nurul Arifin. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lain silakan. Oke, kalau nggak ada mungkin sambil kita presensi ya.